Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Autum dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Sabtu 10 Oktober 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memanggil dan memilih kami untuk mendapatkan keselamatan yang berasal daripada-Mu. Namun terkadang lewat pilihan bebas kami menjauh dari firman-Mu yang adalah pedoman untuk mendapatkan keselamatan itu. Karena itu kami mohon ya Bapa, curahlah kami Roh Kudus-Mu, agar membuka hati dan pikiran, telinga dan jiwa kami, agar firman yang akan kami dengar dapat kami hayati dan kami amalkan dalam kehidupan kami, dalam karya-karya kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berseluruh seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Air susu ibu memberi kehidupan, tetapi hanya firman Tuhanlah yang dapat menyelamatkan saudara dan saya. Kebahagiaan hidup seseorang tidak selamanya dan semata bergantung dari berapa banyak kekayaan yang dia miliki. Bukan juga pada berapa banyak uang yang dapat dia simpan, atau pada kemewahan yang dia nikmati. Melainkan kesempurnaan hidup, teristimewa lagi keselamatan, terletak pada kerelaanmu untuk mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaksana dalam kehidupan setiap hari. Hari ini kita mendengarkan penegasan Yesus tentang itu. Sebagai seorang manusia, tentunya kita membuat penilaian seperti wanita yang berseru dalam bacaan Injil tadi. Berbahagialah ibu yang mengandung dan susu yang menyusui engkau. Tapi Yesus ingin agar ikatan kekeluargaan ini, ikatan darah ini, tidak hanya sebatas itu, tetapi harus diikat lebih erat lagi dengan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah yang mampu untuk menuntun seseorang pada keselamatan. Karena itu ia menjawab, "Yang lebih berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya." Pagi hari ini kita diingatkan bahwa firman Tuhan adalah pedoman bagi kita kalau kita ingin mencapai keselamatan. Kedua, sadarlah bahwa kebahagiaan hidup tidak tergantung dari kekayaan kita,
tidak tergantung dari pangkat dan kedudukan kita pada relasi-relasi baik kita dengan manusia lain, melainkan tergantung pada apakah Anda mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam hidup atau tidak. Ketiga, sesaat ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, maka seyogyanya Anda sedang mendengarkan Allah sendiri yang berbicara. Karena Dia adalah firman, dan firman itu tinggal di antara kita. Hari ini sekali lagi kita disadarkan, kalau hidup kita telah ternoda, kalau kita berjalan sudah terlalu jauh meninggalkan firman Tuhan, maka hari ini kita diingatkan untuk kembali, untuk membaca, untuk merenungkan, dan untuk melaksanakan apa yang Tuhan firmankan di dalam kitab suci. Hanya dengan kemampuan dan kerelaan untuk mendengarkan dan melaksanakan apa yang Tuhan katakan, maka keselamatan akan menjadi milik kita. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan.